Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang atletik lempar cakram. Jadi atletik itu terbagi dari beberapa kategori perlombaan atau kategori pertandingan. Yang pertama atletik tentang jalan, yaitu kategorinya jalan cepat. Yang kedua lari sprint, lari maraton, lari lompat galak. Yang ketiga lompat, sini lompat jauh dan lompat tinggi. Yang terakhir lempar. Di lempar ini ada cakram dan ada tolak peluru serta lempar lembing. Jadi yang akan kita pelajari tentang lempar cakram. Sebelum kita masuk ke materi tentang lempar cakram, sebaiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa itu atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang ini. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Analisis keterampilan gerak lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik di nomor lempar. Tujuan lempar cakram adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Secara umum, gerakan lempar cakram terbagi dalam 5 tahap. Cara memegang cakram, ayunan, putaran, melepas cakram, dan pemulihan. Analisis cara memegang cakram. Untuk dapat melempar cakram yang sesungguhnya diperlukan cara memegang yang baik dan benar. Jadi kalau kalian salah cara memegangnya, nanti pada saat melepas cakramnya pasti akan tidak sempurna. Yang pertama, cara memegang cakram. Cakram dipegang dengan 4 jari terbuka, ruas-ruas ujung jari menutupi pinggiran cakram, sedangkan ibu jari letaknya bebas pada cakram. Itu yang pertama. Cara yang kedua, cakram dipegang dengan 4 jari. Jari telunjuk dan jari tengah dirapatkan. Ruas-ruas ujung jari menekuk pinggiran cakram, sedang ibu jari letaknya bebas pada cakram. Itu cara yang kedua. Tujuan dari memegang cakram ini adalah kokoh, kuat untuk gerak percepatan dan menanamkan gerak rotasi yang benar pada saat cakram dilepaskan. Jadi tujuannya di lempar cakram ini intinya pada saat memegang cakram. Jadi dasar atau teknik yang pertama kali untuk melakukan lempar cakram ini adalah dengan cara memegang cakram yang benar. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang cakram adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, dan tidak diikuti gerak lanjut. Sekarang kita masuk ke analisis sikap awalan. Jadi di analisis sikap awalan ini ada beberapa fase yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama fase ayunan, yang kedua fase memutar bagian pertama, yang ketiga fase memutar bagian kedua, yang keempat fase memutar penempatan kaki atau akhiran. Jadi nanti setelah melempar cakram tersebut ada namanya sikap akhir atau fase memutar penempatan kaki. Yang pertama akan kita pelajari adalah fase ayunan. Dalam tahap ayunan,
Gerakan dimulai dan si pelempar bergerak masuk ke posisi untuk memutar. Jadi ini cara melakukan lemparan dengan gaya memutar. Tujuannya untuk mempersiapkan gerakan putar dengan memutar dan untuk memberi prategangan pada badan, bahu dan lengan. Jadi sifat-sifat teknisnya tercantum di sini. Yang pertama itu punggung menghadap arah lemparan. Jadi punggung kita harus menghadap arah lemparan. Kalau bagian depan atau badan bagian depan menghadap arah lemparan, berarti bukan dengan cara pase memutar. Yang kedua, pase memutar bagian pertama. Dalam tahap memutar, gerakan-gerakan dipercepat dan badan bagian bawah berputar mendahului bagian atas badan, menghasilkan prategangan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan melempar cakram dan untuk mempersiapkan bagian tanpa pendukung. Sifat-sifat teknisnya: lutut kiri, lengan dan telapak kaki diputar secara aktif dan serentak searah dengan lemparan. Yang kedua, berat badan dipindahkan di atas kaki kiri yang ditekuk. Yang ketiga, bahu pelempar diupayakan ada di belakang badan. Terakhir, kaki kanan diayun rendah dan lebar melewati. Yang ketiga, pase memutar bagian 2. Tujuannya untuk mempercepat pelempar dan cakram serta membangun prategangan di dalam badan. Yang keempat atau yang terakhir, pase memutar penempatan kaki atau sikap akhir. Tujuannya untuk menyediakan dukungan bagi posisi badan yang benar. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang lempar cakram. Minggu depan kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang analisis gerakan lempar cakram. Jadi sampai di sini kalian catat poin-poin pentingnya supaya nanti bisa dinilai catatannya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, harap segera dikumpulkan karena Bapak mau menginput data nilai kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.